Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya untuk pertemuan ketiga ini. Kita lakukan secara praktikum ya, praktikum secara searah. Jadi nanti silahkan kalian nanti mengikuti praktikum yang saya contohkan dan nanti kalau ada kendala silahkan nanti kita diskusikan di grup seperti biasa ya. Oke, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang analisis data berdasarkan studi kasus dan implementasi Pandas. Nanti ada beberapa studi kasus sampel data yang kita ambil nanti dari data pemerintah maupun data yang bersifat open source. Data open source ini ada beberapa, salah satunya dari pemerintah ya, ada dari Badan Pusat Statistik, BMKG, Jabar Open Data, dan sebenarnya masih banyak lagi, salah satunya contoh data yang dibuka dari DKI Jakarta, itu salah satu contohnya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, silakan nanti kalian untuk searching apa aja data dari pemerintah yang sifatnya open. Nah, kemudian ada data yang dikumpulkan dari komunitas. Ini komunitas biasanya dari yang memang melakukan analisis dan berbagi datanya. Ini situsnya ada Kaggle, nanti saya contohkan untuk cara mengambil datanya. Ini banyak banget datanya, bahkan banyak data-data yang terkini. Ya, kalau khusus untuk melihat data-data terkini, saya sarankan dari Kaggle, tapi kalau mengambil data dari Indonesia gitu ya, di dalam sebenarnya sudah terupdate juga sih dari BPS maupun Jabar Open Data. Nah, data-data yang bersifat open source, silakan kalian kunjungi situs-situs ini dan gratis. Tinggal diambil aja, cuman ada beberapa syarat ya, khususnya untuk yang di BMKG. Kalian nanti harus melakukan daftar dulu secara online. Oke, untuk yang Kaggle dan juga BMKG, BPS, Open Data Jabar, ini situsnya seperti ini ya, cara mengambil dari yang Kaggle terlebih dahulu. Nah, nanti silahkan kalian kunjungi ke situs kaggle.com dan syarat kalian bisa mengambil data di sini, kalian sudah melakukan registrasi. Di sini bukan hanya sekedar mengambil data, sebenarnya kalian juga bisa melakukan pengkodean ya, menggunakan Python di sini. Tapi nanti kalau Python kita seperti ini ya, perjanjian di awal kita menggunakan Google Colab. Nah, cara mengambil data, contoh kaliannya misal mau mengambil data COVID di Indonesia gitu ya, pertumbuhan COVID yang sudah pernah terjadi. Contoh seperti ini, tinggal kalian searching aja. Ya, syaratnya kalau udah seperti ini kalian sudah register ya. Nah, di sini ada searching aja misal COVID Indonesia gitu ya. Nah, nanti kan muncul tuh, ada banyak pilihan. Ya, ada yang datasetnya, ada yang sudah melakukan prediksi dengan menggunakan berbagai algoritma ya nanti kita belajar ya. Ada yang hanya melakukan visualisasi. Nah, contoh kita mau mengambil data COVID-19 di Indonesia. Nah, kalau seperti ini, sebenarnya ini kan kode di Python ya, menggunakan Kaggle. Kalau untuk mengambil datasetnya, kalian masuk ke menu input ini. Nah, nanti ada data yang bisa kalian download ini, COVID-19 time series soal CSV gitu ya. Nah, ini tinggal download aja. Nah, jadi untuk kalian yang memang biasanya ya dari industri ini sangat fokus banget ke analisis, ya nggak ada salahnya nanti kalian untuk memanfaatkan data yang sudah open source ya. Apalagi nanti kalian sudah belajar menggunakan berbagai algoritma, itu bisa dilakukan untuk analisis lebih lanjut. Karena nanti nyambung juga kan ya ke dunia industri, contohnya ada rantai pasok, atau misalnya untuk meningkatkan dari sisi bisnis perusahaan gitu kan. Nah, ini contoh data yang sudah diambil dari Kaggle, atau misalnya dari BMKG online. Nanti searching aja BMKG data online. Nah, ini untuk BMKG data online ini syaratnya kalian melakukan registrasi dan ini ada syarat khusus ya dari BMKG, yaitu setiap akun ini hanya diberi akses selama 1 tahun. Jadi kalau sudah lewat dari 1 tahun,
kalian harus mendaftar ulang ya, nggak apa-apa dengan email yang sama juga. Cuman ya memang dibatasi oleh BMKG-nya sebanyak 1 tahun. Data-data yang bisa diambil dari BMKG ada data cuaca, data curah hujan. Nah, kalau di daerah Bandung, Bandung area, itu titik-titik pusatnya ada di Kabupaten Bandung Selatan, kemudian di Bandung Kota juga ada, kemudian di Bandung Barat ada 3 titik. Itu kalau misalnya kalian mau ngambil daerah di area Bandung area. Itu kalau di Jabar sih banyak ya, apalagi di Bogor ada, di Jakarta ada. Nah, nanti silakan kalian difilter aja. Itu gampang cara filternya, nanti langsung ada kok menunya ya. Nah, contoh di sini. Nah, caranya ya kalian pastinya daftar dulu, kemudian cek data, masuk ke menu iklim, nanti ada ketersediaan data. Nah, di sana kalian tinggal pilih aja mau data apa, curah hujan, yang tadi yang lain-lain ya, masih banyak lagi yang berkaitan dengan cuaca gitu. Nanti kalau sudah, ya sudah tinggal di-download aja. Dan di sini untuk filternya di data BMKG online ini maksimal adalah 1 bulan. Jadi kalau misalnya kalian mau mengambil data pada bulan tahun 2023 gitu ya, berarti harus melakukan 12 kali pengambilan data. Gitu. Jadi dari Januari, Februari, pokoknya maksimalnya itu 30 hari. Gitu ya. Oke, ini saya sudah nggak aktif akunnya ya. Silakan nanti kalian coba-coba untuk melakukan registrasi. Kemudian ada dari data Open Data Jabar. Nah, ini terakhir saya lihat sangat up to date ya untuk data Open Data Jabar ini. Macam-macam yang bisa kalian ambil, contohnya data sensus juga ada bahkan di sini, atau misalnya data pertumbuhan ekonomi di Jabar. Nah, di sini juga lengkap. Ini masuk ke Open Data jabarprof.go.id. Di sini ada dataset. Tuh ya, ada jumlah apa nih, kasus penyakit hewan, penyakit mulut dan kuku. Tuh, macam-macam ya. Ini terupdate bahkan tahun 2023 pun masih ada. 2023, 2024, cuman datanya ini nggak terurut. Kalian nanti tinggal filter aja mau cari apa, misal topiknya ekonomi dan infrastruktur. Tuh, macam-macam banyak ya. Caranya ya tinggal dibuka aja informasinya. Nanti ada download dataset nih, unduh dataset. Nanti download datasetnya mau bentuk apa? Bentuk Excel, CSV, ya nanti silakan disesuaikan aja. Kemudian selanjutnya adalah data dari BPS. Nah, dari BPS ini, ya ini yang berkaitan semua data ya, statistik macam-macam dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, ya, sensus, kemudian ada data nilai ekspor, impor, terus ada juga data lahan di Indonesia, kita bisa download banyak di sini. Kita contohnya ya, kita download data impor, ekspor aja deh, ekspor dari Indonesia ya. Nah, ini. Nah, ini contohnya nih. Data-data yang bisa kita download. Ini kalau bentuknya dataset, kita buka dulu ya. Ada yang bentuknya informasi, cuman kalau di BPS ini harus kita pilih ya. Ada yang bentuknya informasi, ada yang bentuknya memang sudah berbentuk dataset. Ini nanti kita filter-filter aja. Nah, contoh seperti ini kan data bentuknya sudah dataset ya. Nah, pilihnya yang tabel berarti nih, di menu tabel. Kita cari datanya yang lebih banyak deh. Kita coba download ya. Kita coba nih download untuk yang nilai ekspor pada tahun 2024. Nah, ini, tapi datanya masih sedikit ya. Kita ambil yang tahun sebelumnya aja. Nah, ini tuh banyak ya. Kita download untuk apa nih kita download ini? Lalu lintas penerbangan luar negeri. Oke, ini ya. Nanti ini akan ada kita ubah-ubah datanya ya.
Nah, dari data-data ini, sebelum kalian mau memproses, nanti kan kita kan pakai algoritma, mau melakukan, bahkan sebelum ke algoritma, kita mau melakukan analisis dulu. Nah, itu untuk analisis tersebut, kalian harus melakukan cleaning data terlebih dahulu. Karena masih ada data contoh yang tidak diperlukan. Contoh data judul ini kan sebenarnya nggak perlu pada saat kita melakukan analisis. Data judul, sumber, ya ini kan nggak perlu. Nanti ini bisa kita hapus ya untuk keperluan data analisis. Nah ini tahapannya untuk kita melakukan analisis, kita harus melakukan pre-processing data. Jadi sebelum diproses, kita harus pre-processing dulu ya, diproses dulu apa data yang mau kita lihat polanya. Jadi data pre-processing ini salah satu tahapan dalam melakukan mining data. Nah, sebelum lanjut ke pemrosesan, memang tahap pre-processing ini sangat penting karena ini sangat berpengaruh dari hasil analitik data. Nah, data mentah ini akan kita olah terlebih dahulu, bisa secara manual, bisa menggunakan sistem. Cuman biasanya kita lakukan secara manual terlebih dahulu. Nah, data pre-processing atau pra-proses ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan eliminasi data yang tidak sesuai. Perbedaannya dengan data mentah dan data pre-processing, data mentah ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, jadi sebelum tanpa ada kita olah terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau data pre-processing, datanya sudah dioptimalkan. Jadi untuk mengurangi kesalahan, kekurangan dari format atau struktur data yang kita ubah, yang data mentah gitu ya, masih kekurangan. Nah, contohnya ada data mentah yang diperoleh dari survei, mungkinnya masih berupa file Excel yang belum diatur struktur dan formatnya, atau data sensor yang belum difilter untuk menghilangkan noise dan outlier. Nah, perbedaan utamanya antara data mentah dan pre-processing yaitu di kualitas dan kuantitas. Biasanya di data mentah memang kuantitasnya lebih banyak, tapi terlalu kemana-mana gitu ya, banyak data yang tidak terpakai gitu. Nah, kalau data mentah ini memiliki kualitas dan kuantitas yang beragam dan belum dioptimalkan untuk dianalisis ya. Kalau pre-processing datanya sudah siap untuk dilakukan analisis karena memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Nah, makanya untuk data pre-processing ini penting ya untuk analisis data. Kalau pre-processing kita jelek, nanti ke depannya ya hasil analisisnya pun kurang bagus karena ada banyak data-data yang tidak perlu kita masukkan. Nah, caranya untuk yang pre-processing salah satu tahapannya adalah melakukan cleaning data atau pembersihan data. Ini adalah tahap awal. Ya, ini untuk mengurangi adanya sebuah nilai yang tidak akurat, nggak lengkap, atau tidak relevan. Nah, contoh cleaning data ini penting ya karena kita memastikan data kita ini bersih dan terstruktur dan karena ini mempengaruhi dari hasil analisis nanti yang akan dilakukan oleh algoritma. Nah, contohnya nanti ya akan ditunjukkan. Jadi tahapan data cleaning ini pertama kita menghilangkan data duplikat, yang kedua mengisi atau menghilangkan data kosong. Oke, contoh kita tadi ya sudah mengambil data dari BPS seperti ini kan. Nah, tadi saya bilang ini tuh sebenarnya nggak penting kan data sumber, judul. Nah, untuk memfilter data ini penting atau tidak, kalian bisa lihat aja dari apa namanya data ini bisa dianalisis atau tidak. Kalau ini kan nggak bisa nih, ya data seperti ini nggak bisa kita analisis. Kalau tidak bisa dianalisis, ya udah berarti data itu nggak penting. Nah, gitu ya caranya membacanya. Nah, ini masih seperti ini datanya. 2003 berangkat apa nih pesawat gitu ya. Datang pesawat. Nah, ini bisa kita apa? Perbaiki ya. Biar kita jadi satu kolom aja nih. Nah, kita jadi seperti ini. Berangkat pesawat, datang pesawat, penumpang. Ini supaya apa? Supaya datanya lebih terstruktur. Ini transit, barang, kita hapus ya.
Tadi data apa ya? Data paket. Seperti ini ya. Jadi datanya sudah lebih terstruktur ya dibandingkan yang tadi. Ini data sebelumnya kita hapus saja. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kemarin kan kalian sudah belajar menggunakan Google Colab ya, cara instalasinya. Nah, biasakan saya ingatkan kembali, setiap project baiknya satu folder ya. Contoh, latihan kedua gitu ya. Buat. Nah, dari sini kita tadi kan sudah download ya untuk lalu lintas. Nah, ke sini aja. Masukkan di-upload ke Google Drive ini. Kalau sudah, kita bikin Google Colab-nya. Ya, tadi data cleaning sudah ya. Sekarang kita ambil dulu, karena kita mau mengambil data dari Google Drive ini, kita mau ambil ini kan, sementara ini ada di Python kan. Nah, kita harus kenalkan dulu. Kita harus mengambil dulu path ke drive. Caranya adalah ini, from google.colab import drive. Import drive, nah drive mount, content, drive. Kita cek dulu betul nggak. Oke, betul. Ini juga bisa kita rename ya. Oke, kalau seperti ini ada minta permission, connect dulu. Ya, seperti ini. Nanti kalau ada minta checklist, semua di checklist ya. Kalau ini kan sudah pernah, jadi nggak minta checklist ulang gitu. Oke, kalau sudah, tunggu sampai dengan proses kode pertama selesai dijalankan. Sambil menunggu kita tambah kode baru aja. Nah, ini kan sudah selesai. Nah, sekarang kita mau ngenalin nih, mau ngambil ke folder latihan kedua. Tadi kan baru ngenalin mau ngambil sesuatu ke drive gitu ya, atau mau nyimpan ke drive. Nah, sekarang kita mau kenalin posisi kita, Google Colab-nya ada di folder latihan kedua. Caranya, %cd, seperti ini. Nah, pilih drive. Kalau maunya ini berhasil, pasti di sini ada drive ya. My drive. Tadi ada di MK pemrograman komputer. Latihan kedua, ya kan? Posisi folder kita di sini tadi, ya, latihan kedua. Nah, ini ketik 3-nya nih diklik, terus copy paste. Kalau udah, paste di sini. Nah, jadi jangan salah menempatkan file kita di mana, ya, dan penamaan path-nya juga jangan salah. Jadi, baiknya kita supaya nggak banyak typo, ya copy paste aja dari sini. Kalau sudah di running, salah. Bukan file IPNB-nya yang di copy paste ya, tapi foldernya nih. Nih, latihan keduanya. Copy paste. Ini kita paste ulang. Running. Kalau sudah, nah sekarang kita mau membaca file Excel kita ini. Ya, caranya import pandas spd. Nah, jadi ini adalah saya mengimport library pandas yang diinisialisasi dengan pd. Sekarang kita keluarkan, inisialisasi dulu, dataset, pd, kita panggil pandas dengan cara memanggilnya dengan pd kan ya. Sudah diinisialisasi, pd, read Excel. Nah, ini. Sekarang nama file Excel kita apa? Ini. Latihan, lalu lintas ini kan ya. Copy paste, paste. Nah, tapi dihapus nih directory foldernya karena kan sudah diinisialisasikan pakai cd ini tuh. Ya, langsung aja panggil nama filenya.
kecuali kalian bikin folder baru di sini, misalnya dataset, terus file Excel-nya ada di folder dataset, berarti kalian harus panggil folder dulu kayak gini, gitu ya. Silakan diposisikan, sesuaikan. Oke, sudah seperti ini, running. Sekarang kita munculkan dataset. Nah, tuh seperti ini hasilnya. Ya, sudah tampil. Sekarang kita mau ini apa? Mau analisis sedikit nih. Bisa nih kalian klik ini tuh. Ada gambar grafik, klik. Nah, dari Python di Google Colab enaknya gini, sudah disediakan grafik-grafiknya, apa yang mau dimunculkan gitu ya. Misal grafik yang ini kita munculkan, kenapa nih datasetnya error? Oh, masih ada value 2023 gitu ya. Nah, kalau seperti ini biasanya ada value yang kosong gitu. Ada value bukannya kosong, ada spasinya gitu ya, nggak apa-apa. Sementara seperti ini dulu. Nah, ini kita munculkan ini. Add cell. Nah, kita coba running. Tuh, ya tambah. Nih, kalian bisa lihat. Jadi di tahun 2023 ini gitu ya, ada berapa unit barang, berapa ton barang, berapa unit apa berapa unit yang berangkat, yang keluar gitu ya, orang yang keluar masuk, terus barang yang keluar masuk ya, seperti ini. Ini contoh analisis ya, kita menggunakan grafik bawaan dari Google Colab. Gitu. Oke, silahkan kalian dicoba latihannya. Nanti kumpulkan ya. Buktinya berupa link Google Drive aja. Caranya dikumpulkannya gini. Nanti nih di latihan di folder kalian ada bagikan. Jangan lupa untuk selalu di open public link-nya. Nah, ini ya, jangan lupa di open public siapa saja yang memiliki link gitu ya. Ininya statusnya sebagai pelihat aja nggak apa-apa, salin link, inilah link ini yang disubmit nanti bukti latihannya ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Saya cukupkan, minggu depan bukan kuis ya. Minggu depan kita akan belajar masih di Python. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.